Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Nah, semoga hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu sehat walafiat, selalu dibukakan pikiran kita, dilembutkan hati kita sehingga kita bisa menerima kebaikan dari segala arah. Nah, kali ini adalah pertemuan kita yang kesekian kalinya. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas mengenai bab 3, yaitu tentang kepengurusan jenazah. Nah, sebelumnya Ibu akan melihat absen kalian dulu atau mengecek kehadiran kalian, bagaimana, apakah semuanya hadir? Ya, alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir ke sekolah. Nah, tidak ada yang sakit ataupun izin hari ini. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya sebelum memulai kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya menyiapkan temannya untuk membaca doa. Ya, sudah selesai membaca doa. Nah, kali ini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, nama-namanya sudah Ibu bagi. Silahkan kalian mempersiapkan kelompoknya dulu. Ya, setelah kelompok siap, kalian sudah siap menyimak apa yang akan Ibu sampaikan? Ya, nah, sebelumnya Ibu akan memberitahu dahulu. Ibu membagi 4 kelompok agar kalian nanti bisa berdiskusi tentang kepengurusan jenazah ini. Nanti kelompok 1 akan membahas tentang perawatan jenazah, yaitu memandikan jenazah. Kelompok 2 membahas tentang mengkafani jenazah. Ya, yang ketiga, kelompok ketiga yaitu membahas tentang menyolatkan jenazah, dan yang keempat adalah untuk menguburkan si jenazah. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi kita. Materi kita yaitu kepengurusan jenazah. Nah, pada kesempatan ini kita juga akan membahas tentang seperti apa tindakan yang kita lakukan apabila kita menemukan atau berhadapan dengan orang yang telah meninggal dunia. Seperti apa? Nah, seperti apa yang harus kita lakukan? Tindakan yang pertama adalah jika kita menghadapi si jenazah, yang pertama memejamkan mata si jenazah dan sambil kita mendoakan atau memohon ampun kepada Allah atas segala dosanya. Kemudian menutup seluruh badannya dengan kain panjang. Nah, yang ketiga, menempatkan jenazah di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, keluarga dan sahabat diperbolehkan mencium si mayat. Nah, seperti kita ketahui, setiap hari pasti ada saja orang yang meninggal dunia. Nah, meninggal dunia baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan kena bencana, misalnya kecelakaan. Nah, kita juga tidak bisa atau tidak akan bisa luput dari kematian, karena kematian itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti firman Allah yang berbunyi, nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaikatul maut, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 185. Kemudian apa hukumnya, hukum merawat jenazah? Hukum merawat jenazah yaitu adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah. Kemudian
bagaimana tahapan dalam perawatan jenazah. Nah, yang pertama adalah memandikan jenazah, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan jenazah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai memandikan jenazah. Memandikan jenazah ada syarat-syarat wajib memandikan. Yang pertama, jenazah itu harus orang Islam. Nah, yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian tubuhnya, hanya sedikit tubuhnya yang tersisa. Nah, kemudian siapa saja yang berhak memandikan jenazah? Yang berhak memandikan jenazah yaitu apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaknya laki-laki pula. Nah, perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Nah, selanjutnya apabila jenazah itu perempuan, hendaknya yang memandikan adalah perempuan. Nah, boleh dimandikan oleh laki-laki kecuali laki-laki itu adalah suami dan mahramnya. Nah, yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri sementara suami dan mahramnya ada semua, maka suami lebih berhak untuk memandikan si istri. Selanjutnya, apabila jenazah itu seorang suami sementara istri dan mahramnya ada, istri yang lebih berhak untuk memandikan suaminya. Jika mayatnya adalah anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, yang berhak memandikan adalah perempuan atau laki-laki dewasa, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara memandikan si jenazah. Seperti apa tata cara memandikan si jenazah? Yang pertama, jenazah ditempatkan di tempat yang tertutup agar tidak yang melihat, maksudnya yang melihat hanya orang yang memandikan saja. Kemudian mayat diletakkan di tempat yang tinggi, contohnya seperti di atas dipan. Kemudian dipakaikan kain basahan seperti kain sarung agar auratnya tidak terbuka. Kemudian mayat disandarkan pada sesuatu tempat, lantas kemudian disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri, dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini setelah dimandikan harus memakai wangi-wangian. Nah, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi. Kemudian membersihkan semua kotoran dan najis. Nah, selanjutnya setelah bersih, kemudian diwudukan. Setelah itu membasuh seluruh badannya. Nah, disunahkan membasuh 3 sampai 5 kali. Kemudian selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Nah, tahap yang kedua. Setelah selesai memandikan jenazah selanjutnya dikafani. Nah, untuk pembelian kain kafan yang akan digunakan untuk mengkafani jenazah yaitu dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada uang si mayat, berarti yang berhak membelikan kain kafannya adalah orang yang selama ini menghidupinya. Nah, jika tidak ada juga, maka diserahkan atau diambil uang dari kas masjid atau kas RT RW atau yang lainnya. Apabila tidak ada lagi, nah yang berhak atau wajib atas muslim yang mampu untuk membelikan kain kafan.
diwajibkan untuk setiap orang muslim yang mampu. Nah, kain kafan paling tidak terdiri dari 1 lapis, namun dianjurkan adalah 3 lapis untuk mayat laki-laki dan 5 lapis untuk mayat perempuan. Nah, setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Nah, bagaimana cara membungkusnya? Nah, cara membungkus menggunakan kain kafan, membungkus si mayatnya yaitu kain kafannya dihamparkan helai demi helai, kemudian di atasnya ditaburkan kapur barus yang sudah dihaluskan atau ditumbuk. Kemudian mayat diletakkan di atasnya, kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, kemudian mengkafaninya tidak boleh asal-asalan, harus yang rapi atau yang bersih. Kemudian setelah dikafani diikat. Nah, selanjutnya setelah dikafani, setelah selesai mengkafani, kemudian tahapan yang ketiga yaitu menyolatkan si jenazah. Nah, untuk bisa disolatkan, jenazahnya harus suci. Nah, sudah dimandikan dan dikafani. Kemudian jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan dengan menghadap kiblat. Nah, tata cara menyolatkan jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Kemudian imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, maka usahakan dibuat menjadi tiga baris atau 3 saf. Nah, selanjutnya mula-mula semua jemaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Sholat jenazah, sebelum melakukan sholat jenazah yaitu kita harus membaca niat. Bagaimana bacaan niat? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardol kifayati makmuman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian kita melakukan takbiratul ihram yang pertama. Setelah takbiratul ihram, kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah, kita takbir yang kedua. Kemudian membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kemudian setelah membaca salawat, kita takbir yang ketiga, membaca doa untuk jenazah. Bagaimana bacaannya? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu bacaan untuk takbir yang ketiga. Jika mayatnya laki-laki, jika mayat perempuan, maka bacaannya berubah menjadi Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, selanjutnya adalah takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa untuk si mayit. Seperti apa bacaannya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, kalau mayatnya perempuan, jenazahnya perempuan, berarti diganti menjadi Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Setelah membaca doa, kemudian kita membaca
salam ya, dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya yaitu tahapan menguburkan jenazah, tahapan keempat. Nah, sebaiknya menguburkan jenazah itu dilakukan pada siang hari. Nah, karena kalau malam hari diperbolehkan, tetapi apabila dalam keadaan yang terpaksa, misalnya karena mayatnya sudah berbau yang sangat menyengat. Nah, meskipun sudah diberi wangi-wangian, tapi mayatnya tetap berbau. Karena itu harus disegerakan untuk menguburnya walaupun malam hari. Nah, yang kemudian dianjurkan adalah meluaskan lubang kubur. Nah, selanjutnya boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Nah, selanjutnya lagi meletakkan mayat dalam kubur. Apa bacaannya? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, selanjutnya yaitu sebelum dikuburkan, ahli waris atau keluarga hendaknya bersedia menjadi penjamin atau penyelesai atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Nah, kita sekarang sudah selesai membahas masalah 4 tahapan mengenai pengurusan jenazah. Nah, kenapa kita dianjurkan atau disarankan untuk bisa atau wajib mengurus jenazah? Nah, dari materi Ibu sudah menjelaskan. Nah, tujuannya yaitu agar kita memiliki atau membentuk perilaku yang mulia baik terhadap tetangga maupun saudara yang tertimpa kematian. Nah, kita dianjurkan untuk mengunjungi atau takziah ke tempat saudara atau tetangga yang kena musibah atau kematian, dan kita dianjurkan untuk selalu mendoakan. Kemudian kita juga harus membantu melaksanakan fardu kifayah. Nah, membantu kepengurusan jenazah. Nah, terus kita juga dianjurkan untuk semampunya atau seadanya memberikan bantuan, sumbangan, baik berupa uang, makanan maupun tenaga kepada yang tertimpa musibah. Kemudian kita juga dianjurkan untuk menghibur, menasehati yang orang yang keluarganya yang terkena musibah, dan kita menganjurkan kepada keluarganya agar selalu mendoakan untuk. Nah, selanjutnya materi kita telah selesai. Ibu sudah menjelaskan. Ibu berharap nanti pertemuan berikutnya setiap kelompok mencari literasi, mencari masukan informasi tentang kepengurusan jenazah. Nah, nanti kalian simpulkan, kalian tulis apa yang kalian temukan. Kita akan presentasikan minggu depan pertemuan berikutnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, untuk kali ini materi Ibu sudahi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, dan bisa bertemu pada pertemuan berikutnya. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.